Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Manajemen Informatika angkatan 2018 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Hanif Al-Faruq, rekan saya Muhammad Rizky Prambudi, dan satu lagi Muhammad Ulil Albab. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang prosedur audit sistem informasi dalam mata kuliah audit sistem informasi. Untuk pembagian presentasi kali ini, pertama dari saya, kemudian rekan saya Muhammad Rizky, dan setelahnya Muhammad Ulil Albab untuk seterusnya dan sampai penutupan. Oke, langsung saja kita lanjut. Untuk kita masuk ke pembahasan, topik utama dalam presentasi kali ini yaitu pengertian audit sistem informasi, jenis audit sistem informasi, tujuan audit sistem informasi, prosedur pengukuran risiko, risk control system, risk-based audit, CAAT tools untuk menguji pengendalian, kemudian control effectiveness. Untuk pengertian audit sistem informasi itu sendiri yaitu proses pengumpulan data dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Semua aktiva dilindungi dengan baik atau disalahgunakan serta terjaminnya integritas data. Keandalan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer oleh Ron Weber 1999. Jenis-jenis audit sistem informasi. Jenis ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta tidak menyalahi uji materialitas. Kemudian jenis yang kedua yaitu audit operasional. Audit operasional ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama post implementation audit, kemudian concurrent audit, yang terakhir concurrent audits. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Rizky Prambudi. Silahkan. Tujuan audit sistem informasi. Tujuan audit sistem informasi dibagi menjadi 4, yaitu pengamanan aset. Pengamanan aset suatu perusahaan merupakan hal yang penting agar tidak terjadi penyalahgunaan aset. Aset perusahaan dapat berupa software, hardware, SDM, dan file data. Yang kedua ada menjaga integritas data. Jika integritas data tidak dijaga dan dipelihara, maka perusahaan dapat menghasilkan laporan yang benar. Akibatnya, sebuah perusahaan dapat menderita sebuah kerugian. Selanjutnya ada efektivitas dan efisiensi sistem. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif dan efisien apabila sebuah sistem sudah sesuai kebutuhan sebuah user. Selanjutnya ada ekonomis. Ekonomis lebih bersifat kepertimbangan ekonomi. Selanjutnya ada prosedur pengukuran resiko. Sejak adanya Institute of Internal Audit, fungsinya sudah dirancang untuk memenuhi ruang lingkup pengendalian intern, manajemen risiko, dan pemerintahan.
Di Bank Indonesia, internal audit memiliki fungsi yang disebut dengan SKI. SKI memiliki peranan dalam manajemen risiko sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penilaian penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang ketiga, penilaian struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Yang keempat, penilaian penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit. Selanjutnya ada penilaian pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Yang terakhir ada penilaian kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada risk control system. Risk control system adalah sistem pengendalian intern yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Dalam metodologi risk assessment, umumnya risiko yang diukur adalah residual risk atau risiko yang tersisa. Residual risk ini merupakan hasil dari risiko yang melekat dari usaha yang dilaksanakan bank setelah diperhitungkan mitigasinya dengan risk control system yang ada atau diterapkan. Penerapan manajemen risiko bank meliputi yang pertama ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua ada kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat ada sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Risk-based audit merupakan teori audit yang didasarkan pada atau dimulai dengan suatu prosedur penilaian risiko. Yang selanjutnya ada CATTOOL. CATTOOL adalah Computer Assisted Audit Techniques atau program komputer dan data yang digunakan oleh audit sebagai bagian dari prosedur audit untuk memproses data audit signifikan yang ada dalam sistem informasi komputer klien. Di sini CATTOOL dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu 1. Tes data method. Tes data method ini digunakan untuk menguji integritas aplikasi dengan memproses input data yang disiapkan khusus untuk menguji aplikasi yang sedang direview. Hasil dari tes ini dibandingkan dengan ekspektasi output yang diharapkan untuk mendapat evaluasi yang objektif atas logika aplikasi dan keefektifan pengendalian. Adapun yang harus dipahami ada yang pertama ada tracking tes data. Auditor harus menyiapkan data transaksi yang valid maupun tidak untuk menguji input error, logical process, dan irregularity. Yang kedua ada best case system evaluation. Dilakukan dengan memproses seluruh jenis transaksi secara berulang sampai didapatkan hasil yang konsisten dan valid. Yang ketiga ada tracking, teknik menguji aplikasi dengan mengikuti alur logika aplikasi. Dan selanjutnya ada the integrated test facility, teknik otomatis yang memungkinkan auditor untuk menguji sebuah aplikasi dan mengendalikan selama proses operasi normal yang sedang berjalan. Dan auditor harus bisa memahami aplikasi yang direview,
auditor mengidentifikasi proses dan pengendalian dalam aplikasi yang penting untuk simulasi. Auditor juga harus menjalankan program simulasi menggunakan data-data yang telah dipilih untuk menghasilkan output. Dan yang terakhir ada auditor mengevaluasi dan merekomendasi hasil simulasi dengan hasil apabila menggunakan aplikasi aslinya. Tes data meta sendiri mempunyai keunggulan dan kelemahan. Kelebihannya menyediakan auditor bukti eksplisit mengenai fungsi aplikasi dan dapat mengganggu operasi perusahaan. Kelemahannya sendiri, auditor mendapatkan aplikasi untuk diuji dari personel perusahaan sehingga ada kemungkinan diberikan versi yang berbeda dari yang digunakan, dan biayanya pun termasuk tinggi. Dan keunggulan dan kelemahan The Integrated Test Facility dapat mendukung aplikasi WASCAD atas pengendaliannya dan dapat menguji aplikasi secara ekonomis tanpa mengganggu operasional. Kelemahannya sendiri ada potensi merusak data perusahaan. Yang terakhir dari pembagian GETTool ada Control Effectiveness. Control Effectiveness adalah pengendalian secara efektif di mana audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan dari audit ini untuk membantu para anggota organisasi perusahaan agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Demikianlah akhir dari presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.